Perkenalkan, saya dari Teknikal Adisata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat custom profile di Z3D dengan menggunakan fitur Structure Wizard, yang tujuannya untuk membuat struktur sesuai dengan keinginan kita. Atau, jika kita sudah mempunyai profile dan sketch, kita hanya perlu mengeditnya saja, tanpa harus membuatnya dari awal. Dan nantinya, struktur yang kita buat ini akan tersimpan dan berada di standar path library Z3D. Untuk fiturnya itu berada di ribuan structure di menu library ya di sini, bernama Structure Wizard. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya ada 4 opsi yang dapat kita gunakan untuk membuat custom profile. Yang pertama ini ada new profile. Jika kita ingin membuat struktur baru, kita dapat menggunakan new profile ini atau membuatnya dari awal. Selanjutnya yaitu new based on existing profile, yang fungsinya untuk membuat profil baru tapi berdasarkan profil yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu new based on existing sketch, yang fungsinya untuk membuat profil baru tetapi berdasarkan sketch yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang terakhir ini ada edit existing profile, yang fungsinya untuk mengedit profil yang sudah ada tanpa harus membuat ulang atau dari awal. Karena kita akan membuat struktur baru atau profil baru, maka kita di sini menggunakan new profile. Nah, selanjutnya kita dapat memberi nama dari file custom profile kita. Untuk namanya di sini saya hanya sebagai mencontohkan saja. Nah, selanjutnya di bawah ini ada 2 pilihan yang nantinya custom profile kita ini akan tersimpan dan berada di mana. Ada steel structural member dan aluminium structural member. Di sini kita dapat memilih salah satunya saja. Nah, selanjutnya setelah kita berada di sketch, ada variable input. Tujuannya untuk mendefinisikan parameter variabel yang nantinya ini kita dapat atur atau dimodifikasi untuk mengaruhi desain kita. Selanjutnya yaitu edit sketch. Edit sketch ini untuk kita membuat profil baru atau membuat sketch dari awal. Selanjutnya yaitu pick point. Pick point ini untuk menentukan lokasi profil dari struktur kita nanti. Dan juga kita membutuhkan point. Dan nantinya poinnya ini akan kita buat di edit sketch. Dan kita langsung saja ke variable input. Di variable input ini kita akan diarahkan ke equation manager, yang dimana kita dapat masukkan nama dan juga ukuran. Nama dan ukuran saya masukkan ini hanya sebagai contoh saja. Jika kalian juga sudah mempunyai nama dan ukuran sendiri, kalian dapat dimasukkannya di sini. Nah, selanjutnya edit sketch. Jadi sketch ini untuk membuat profil dari strukturnya ya. Nah, fungsinya yaitu untuk membuat profil baru sesuai dengan kebutuhan, baik dari dimensi, bentuk, dan yang lainnya. Terutama jika profil standar path kita tidak mencukupi, baik dari ukuran yang tidak cocok dan bentuk yang tidak efisien, yang akan menghasilkan desain yang optimal, presisi, dan sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk menyambungkan parameter yang tadi sudah kita masukkan di variable input, kita bisa select variable. Nah, lalu di sini kita akan diarahkan ke variable browser. Variable browser ini berfungsi untuk mengelola variable kita atau parameter yang akan kita gunakan dalam desain kita. Nah, selanjutnya jika sudah, maka akan muncul tanda sigma seperti ini, yang berarti parameter kita ini sudah nge-link atau sudah menyambung dengan parameter yang kita masukkan di variable input. Nah, setelah sudah, kita membuat poin yang fungsinya untuk menentukan lokasi profil dari struktur kita nantinya. Untuk peletakan poinnya disesuaikan saja dengan profilnya. Di sini saya sebagai contoh untuk titik poinnya. Nah, setelah sudah, selanjutnya yaitu pick point ya.
karena tadi kita sudah membuat poin di sketch, maka di pick point ini kita menentukan poin-poinnya yang tadi sudah kita buat di edit sketch. Untuk default point nih, yang berarti titik mana yang nantinya akan menjadi acuan utama untuk profile kita. Dan ada other point yang berarti poin-poin lagi nih ya, atau titik mana saja yang akan menjadi lokasi profile dari struktur kita. Nah, selanjutnya di property setting ini ya, kita dapat masukkan nama dari keterangan lainnya. Untuk ini kita dapat custom sesuai dengan keinginan kita dan nantinya akan muncul di BOM. Nah, selanjutnya library publisher di pad ya. Ini untuk mengetahui lokasi file kita nanti akan berada di mana. Kita dapat mengetahuinya di pad ini untuk penyimpanan file kita ini di mana. Lalu di bawahnya ini ada add profile parameter yang tujuannya untuk menambahkan parameter atau ukuran dari struktur kita nanti, atau kita dapat menambahkannya di add profile parameter ini. Nah, ada gambar Excel. Setelah itu kita akan diarahkan ke Excel ya. Nah, selanjutnya di sini kita dapat menambahkan parameter sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya masukkan parameter hanya sebagai mencontohkan saja. Jika kalian sudah mempunyai nama, panjang, dan lebar atau ukuran sendiri, kalian dapat masukkannya di add profile parameter ini atau di dalam Excel ini. Dan secara otomatis parameter yang kita masukkan ini akan tersimpan. Nah, jika sudah, maka secara otomatis custom profile kita ini sudah tersimpan di structural member. Nah, custom profile yang sudah kita buat maka sudah dapat digunakan, dan parameter yang tadi sudah kita tambahkan maka akan muncul nih di specification. Maka kita dapat mengubah ukurannya. Poin yang tadi sudah kita buat di sketch dan sudah kita dapat pilih nih di pick point untuk menentukan lokasi dari struktur kita, dan juga kita dapat menggunakannya di locate profile. Nah, sekian tutorial bagaimana cara membuat custom profile di Zoho 3D dengan menggunakan fitur Structure Wizard. Bukan hanya kita ingin buat baru struktur, tapi kita juga dapat berdasarkan profile yang sudah ada sebelumnya dan sketch yang sudah ada sebelumnya. Dan juga kita dapat mengedit profile yang sudah ada tanpa harus membuat ulang atau dari awal.